Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Buana membuka hari dan embun pun memudar menyongsong fajar. Sejenak ku terlena akan kehidupan yang fana, nikmat alam semesta, nusa indah nirmala, serasa pagi tersenyum mesra, tertiup bayu membakir sukma. Adakah esok tersenyum jua, memberi hangatnya sejuta rasa. Pagi tersenyum mesra, tertiup bayu membangkit sukma. Adakah esok kau senyum jua, memberi hangatnya sejuta rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Berendok. Pemirsa, kegiatan pertambangan tanpa izin di sektor mineral dan batu bara semakin tak terkendali, terutama ketika harga komoditas terus naik dan menyebabkan terjadinya disparitas harga tinggi. Kerugian tidak hanya pada perusahaan penambang legal saja dan pemerintah, tetapi juga merusak lingkungan. Nah pemirsa, kali ini tema kita yaitu tambang ilegal dengan narasumber yang sudah hadir di studio bersama saya saat ini, yaitu Bang Benny Hidayat selaku praktisi hukum. Selamat sore Bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat ya. Dan juga sudah hadir bersama saya di sore hari ini pemirsa Bang Dodi Faisal selaku Kadif Advokasi dan Kampanye Walhi Bengkulu. Selamat sore Bang Dodi. Sore. Gimana kabarnya Bang? Baik, sehat. Alhamdulillah ya, semangat ya. Semangat sore. Oke, sudah hadir juga bersama saya di sore hari ini Bu Safizar selaku PLT Kadis LHK Provinsi Bengkulu. Selamat sore Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik pemirsa, kami juga mengundang pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bersama kita bisa di 073621541. Kami ulangi 073621541 dengan tema kita tambang ilegal. Nah, Bang Benny, terkait dengan tambang ilegal yang terjadi baru-baru ini ya Bang ya, tepatnya di Desa Kota Niur ini, bagaimana perkembangan dari kasus tambang ilegal tersebut Bang? Ini dulu ya. Iya. Keluarga dulu, semoga sehat semua. Ya. Topik yang kita bahas tadi, ini informasi karena kita bukan penyidik ya, bukan ini informasi-informasi yang kita jaring dari pemberitaan kawan-kawan media itu diawali dari ada laporan warga yang menemukan adanya tambang ilegal, dan itu ternyata ya syukur direspon sama Bapak Gubernur ya, Rohidin Ngersa, yang meminta agar tambang ilegal ini langsung ditindak dengan menghubungi Kapolda, dan
Ya, Kapolda juga responnya cepat ya. Apa yang dikeluhkan warga dan disampaikan oleh gubernur langsung ditindak dengan menangkap para pelaku. Nah, tapi nanti mungkin ceritanya lebih lengkap lagi kalau dari Wali ya, karena mereka memang yang sering turun ke lapangan. Ya. Kemarin juga teman-teman media juga sempat nanyain ke kita, kebetulan dulu kita kan pernah di lapangan juga, investigasi sebagai wartawan dulu, mengungkap soal mafia tambang dan hampir kejadiannya sama. Tambang ilegal ini tentunya ya karena ilegal kan, kontribusinya untuk daerah, maaf nih dari pemerintah, yang resmi saja kontribusinya nggak begitu kelihatan, apalagi yang ilegal. Gitu. Jadi harapannya ini kan tidak hanya efeknya kepada penegakan hukum yang harus ditegakkan, tapi efeknya juga kena ke masyarakat. Gitu. Kita punya tambang, kita punya sumber daya alam yang seharusnya bisa mensejahterakan. Jadi jauh ini masih penindakan yang dilakukan itu terhadap orang-orang yang melakukan tambang ilegal, yang itu seharusnya menurut kami ya, kita yang sering praktisi hukum, seharusnya ketika menambang ilegal dia ngambil batu bara, yang batu bara itu kan akan dimanfaatkan, artinya yang pemanfaatannya bukan dia yang artinya dijual kan. Kalau dia dijual ada pembeli. Nah ini yang harapan kita sebagai masyarakat Bengkulu, karena saya lahir di sini, seharusnya ini dikembangkan lebih ini lagi agar untuk memutus mata rantai pelaku-pelaku tambang ilegal ini. Oke, kalau dari Bang Dodi sendiri gimana, Bang? Dari Walhi sendiri ya terkait dengan kasus yang baru-baru ini ya, tambang ilegal di desa Kotanior ini. Iya. Itu awalnya ditemukan dari warga atau bagaimana tuh laporan awal? Oh ya, Wali Bengkulu menganggap bahwa sebenarnya tambang ilegal ini adalah kejahatan yang tentunya harus ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum dan mungkin juga didukung oleh pemerintah daerah. Nah, kalau terkait dengan tambang ilegal yang ada di Kota Niur ya, Bengkulu Tengah ini, sebenarnya di lapangan itu titik yang kami dapatkan adalah itu ada bekas tambang namanya PT Bukit Sunur yang izinnya sudah berakhir. Nah, kemungkinan besar ya pelaku penambangan ilegal ini melakukan pengambilan batu bara di situ, karena logikanya apabila ini dilakukan secara secara dari awal ya, itu tidak mungkin karena ada proses pengerukan yang butuh waktu lama. Nah, artinya memang bekas tambang inilah yang kemudian dikeruk kembali oleh pelaku seperti itu. Nah, juga kami melihat bahwa ini tidak mungkin dilakukan oleh satu atau dua orang karena butuh keberanian yang lebih dari pelaku untuk membawa alat berat ke situ kan. Dan juga ada kerjasama mungkin ya, kami juga ada kerjasama yang mungkin dilakukan oleh pelaku terhadap bisa keluarnya batu bara ini ke keluar Bengkulu. Ya, seperti itu. Berarti mereka ini menambang kembali bekas tambang yang sebelumnya ya, dari perusahaan sebelumnya yang tambang batu bara itu ya? Iya, bisa jadi seperti itu. Karena proses untuk dari awal itu akan membutuhkan biaya yang besar. Sudah berapa lama mereka ini ternyata beroperasi, Bang? Dari bacaan dan informasi yang kami dapat dari sekitar bulan November 2022. Artinya udah beberapa bulan, ya kan? Cukup lama juga. Oke, baik. Tapi kalau dari Ibu Safnizar sendiri gimana, Bu, melihat kondisi tambang ilegal yang ternyata sudah marak terjadi ya di Provinsi Bengkulu ini? Kalau kita dari DLHK melihatnya bahwa ketika tambang ilegal ini terjadi di dalam kawasan hutan, maka ini domainnya DLHK. Untuk kasus yang Kota Niur kemarin, saya kebetulan memang turun langsung ke lapangan atas perintah Pak Gubernur. Ada tiga model penambangan ilegal yang kita lihat. Satu, masyarakat mengambil dari bekas tambang seperti yang diceritakan Bang Denny tadi. Jadi bekas tambang kemudian sudah dilakukan reklamasi, reklamasinya sudah berhasil,
Nah, di dalamnya itu kan masih ada sisa-sisa tambang. Betul. Jadi dikoreks kembali, dikeruk kembali, digali secara manual oleh masyarakat, kemudian dikarung. Jadi pohon-pohonnya sudah mulai tumbuh lumayan besar, itu sudah mulai miring-miring karena sudah mulai Digali. dikerok. Nah, yang kedua, kita menemukan juga bahwa di lapangan masyarakat itu menambang di sungai, yaitu mungkin limpasan dari batu bara yang masuk ke sungai yang mengalir di sana, di sungai-sungai yang dekat sana, dan itu ditambang oleh masyarakat. Yang ketiga, memang ada yang betul-betul digali. Jadi saya melihat langsung ke sana, betul-betul pakai alat berat, dan itu volumenya lumayan, sudah Berarti berupa itu tumpukan. Bukan hanya bekas tambang tapi ada juga yang digali. Ada yang betul-betul digali, dan kita menyaksikan itu sudah semacam cekungan begitu ya, sudah bentuknya seperti itu, dan ada alat beratnya yang bekerja, dan di sana ada tumpukannya, dan 3 tipe ini sama-sama terjadi gitu. Ada juga yang bekas tambangnya Bukit Sunur itu yang di dalam areal apa ya namanya tuh, dan itu keluar dari areal bekas perizinan Bukit Sunur ketika itu, betul kata Bung Denny, sudah tidak ada izinnya lagi, sudah tidak berlaku lagi. Jadi ada beberapa tipe penambangan liar yang terjadi yang untuk kasus Kota Nior. Oke, baik, kita akan jeda sebentar ya Bu ya. Bang juga nanti akan kita bahas kembali terkait dengan tema kita tambang ilegal. Baik pemirsa, kami mengundang pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bersama kita bisa di 0736 21541. Kami ulangi 0736 21541. Kami kembali setelah lagu berikut ini. Tersenyum mesra, tertiup bayu membangkit sukma. Adakah esok kau senyum jua, memberi hangatnya sejuta